welcome back to Rock News. Masih bareng Reta di sini seperti biasa nih, nemenin kalian di hari ini dengan informasi yang fresh banget ya. Baru-baru banget nih guys. Jadi kalian mesti tahu kira-kira ada info apa di seputaran kita ya. Makin kesini tuh makin parah gitu ya kalau kita lihat. Karena nih kenapa Rock Lovers ya? Karena dulu Reta waktu kecil ya, zaman-zaman masih SD gitu tuh, permainannya tuh yang kayak lompat tali, terus main congklak, main bekel ya kan. Tapi makin kesini mainan anak-anak kenapa jadi ngeri banget ya. Salah satunya yang terjadi di kota Tangerang, Banten. Masyarakat ini dihebohkan dengan beredarnya mainan anak-anak yang terkoneksi situs judi online. Orang tua pun mengaku resah banget karena peredaran mainan anak ini berada di lingkungan sekolah anak-anaknya gitu. Jadi mainan yang terkoneksi dengan situs judi online ini berbahasa Tiongkok. Mainannya kayak gimana? Jadi mainannya tuh kayak kartu yang berukuran 5x8 cm dengan bergambar karakter kartun. Nah, di sisi lain ada bagian kartu terdapat barcode yang bisa di-scan, dan di bagian bawahnya tertulis alamat website. Ada alamat websitenya di kartu itu di bagian bawahnya. Temuan kasus ini bermula dari salah satu orang tua murid yang anaknya sekolah di SDN 04 Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang. Jadi seorang anak ini beli mainannya atau beli kartunya itu dari salah satu pedagang di lingkungan sekolah, tempat dia sekolah. Terus karena penasaran adanya gambar barcode di kartu mainan itu, kemudian langsung dia coba nih di scan dan ternyata terkoneksi ke situs judi online. Parah banget ya, aduh nggak kebayang deh, mainan anak-anak SD yang harusnya bisa menyenangkan ya, tapi malah beralihnya ke situs judi online, koneksi ke sana kan bahaya ya. Apalagi nih permainan anak-anak SD yang harusnya jauh ya dari yang hal-hal seperti itu. Tapi serasa kayaknya makin dekat aja nih pengaruh-pengaruh negatif ke berbagai usia. Semoga aja untuk kepolisian setempat ya bisa dengan cepat bertindak mengusut tuntas dari mana permainan kartu ini ya. Dan ya kalau bisa sih kayak pedagang-pedagang mainan di sekolah-sekolah itu harus ini juga nih, harus dilihat ya permainan apa aja yang mereka jual ke anak-anak SD. Oke, kalian pernah gak sih Rock Lovers ya mengalami pungli? Ada cerita dari Soleh Solihun yang mengalami pungli, Rock Lovers ya, yang mengalami pungli cek fisik kendaraan dalam proses perpanjangan STNK. Ada cerita dari Soleh Solihun yang membagikan pengalamannya saat mengurus perpanjangan 5 tahunan STNK. Jadi dia ini curhat di media sosialnya Rock Lovers ya, bahwa pada saat dia ngurus perpanjangan 5 tahunan STNK motornya di Polda Metro Jaya sekitar jam 8 pagi WIB. Kemudian saat melakukan cek fisik kendaraan, si Soleh ini harus membayar biaya sebesar Rp30.000. Hal ini kemudian disorot oleh netizen dan menyebut bahwa semestinya cek fisik itu nggak dipungut biaya. Komentar netizen ini pun dijawab oleh Soleh dengan menyampaikan bahwa dirinya mengira cek fisik kendaraannya dipungut biaya begitu. Setelahnya, Soleh pun mengunggah cuitan baru yang menjelaskan bahwa Kanit Samsat Jakarta Selatan AKP Mulyono meminta maaf dan menjelaskan perkara Rp30.000 untuk cek fisik adalah ulah oknum. Lagi-lagi oknum ini ada di mana-mana ya. Salah satunya ada di Samsat juga. Dan karena hal ini, Samsat Jakarta Selatan pun memberhentikan pegawainya yang melakukan pungli cek fisik kendaraan dalam proses perpanjangan STNK. Dan dijelaskan nih bahwa pelaku pungli ini berinisial AS yang merupakan pekerja harian lepas di Samsat Jakarta Selatan. Dan dia sih katanya melakukan pungli ini inisiatif dirinya sendiri begitu ya. Jadi buat Rock Lovers semua mungkin ya yang mengalami hal-hal yang seperti ini, misalkan kayak pungli ya tidak sesuai dengan aturan yang ada, kalian tuh bisa yang ngelapor atau enggak ya tanya juga ke orang-orang ya, benar nggak sih, emang bener ya kita kalau cek fisik kendaraan tuh harus bayar Rp30.000. Nah supaya kasus-kasus pungli ini nggak semakin panjang ya, tidak semakin lama juga ya, bisa diberhentikan dengan cepat. Kalau misalkan banyak orang yang membiarkan hal itu kan ya keenakan dianya juga dong, akhirnya punglinya nggak bakal terungkap juga, bakal terus dilakukan. Jadi buat kamu yang merasakan ada sesuatu hal di sekitaran kamu yang kayaknya
ini bukan aturannya deh, di aturannya nggak kayak gini nih. Nah, kamu bisa dengan berani melaporkannya asalkan ya itu ya, ada buktinya dan juga kamu nggak mengada-ngada. Duh, jahat banget sih yang satu ini. Guru di India menjadi buronan polisi usai diduga memukul salah satu muridnya, Nikhil Dohre, menggunakan tongkat hingga tewas karena salah eja. Permasalahannya cuma salah eja aja, ya, berakhir seperti ini. Menurut keterangan ayah Dohre kepada polisi, guru ini memukul Dohre karena salah mengucap kata sosial dalam ujian. Dohre yang sempat dilarikan ke rumah sakit di negara bagian Uttar Pradesh, nyawanya tidak tertolong di hari Senin kemarin. Usai kabarnya beredar, pelaku kabur dari Uttar Pradesh. Jadi sampai dengan sekarang ini gurunya ini dalam masa pencarian gitu ya, jadi buron begitu. Nah, Dohre merupakan anggota komunitas Dalit. Nah, dalam tingkat kasta di India, komunitas ini merupakan tingkat yang paling rendah ya. Jadi dia kerap menerima persekusi dan juga diskriminasi. Kesian banget. Dan usai berita kematian ini meluas, ratusan orang turun ke jalan dan terjadilah kerusuhan. Mereka meminta pelaku segera ditangkap sebelum tubuh Dohre ini dikremasi. Ini emang sadis banget sih, jahat banget. Yang harusnya guru ya, itu kan ya ngajarnya itu penuh dengan kesabaran, ya gak sih? Apalagi kalau memang ngajar anak itu kan ada yang bisa cepat mengerti, ada juga karakter dari murid-murid lainnya mungkin yang agak sulit nih untuk memahami gitu ya. Ya itulah perlu namanya kesabaran tingkat tinggi sama guru-guru ya. Semoga aja untuk hal ini tidak terjadi lagi ya. Cuma jadi karena salah eja. Itu hal yang sepele banget tapi bisa-bisanya sampai merenggut nyawa anak muridnya sendiri. Raja Charles III akan memperkenalkan simbol baru kerajaan Inggris yang muncul di dokumen seperti paspor hingga bangunan. Jadi Raja Charles ini memilih simbol-simbol baru kerajaan atau Royal Cipher yang menggabungkan namanya dengan R. R ini berasal dari bahasa Latin yaitu Rex yang artinya raja atau penguasa. Jadi simbol baru kerajaan Inggris ini adalah Charles III Rex begitu ya, atau Charles Romawi III terus R itu simbolnya. Dan kerajaan meresmikan simbol yang dimulai dengan stempel dokumen di hari Selasa setelah masa berkabung selesai. Royal Cipher sendiri secara bertahap akan menghiasi kancing, seragam militer, paspor, hingga stempel pos baru di Inggris. Nah, di paspor baru nanti akan berganti lambang monogram His Majesty. Namun, paspor lama yang berlambang Her Majesty maupun stempel pos ini masih tetap bisa digunakan. Sementara untuk Bank of England sendiri tetap pada rencananya yang akan merilis koin dengan wajah Ratu Elizabeth II di tahun 2024 gitu. Jadi mereka akan memperingatkan pergantian raja tidak akan membatalkan koin dan uang kertas yang beredar. Tercatat sekitar 27.000 juta koin dengan wajah Ratu Elizabeth II akan beredar di tahun 2024. Sementara model yang berbeda ini akan hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Jadi kan 70 tahun masa Ratu Elizabeth memimpin Inggris ya. Jadi 70 tahun juga itu nggak ganti-ganti lambang-lambang simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang ada di uang ya, lalu juga ada di paspor hingga di bangunan. Jadi dengan adanya pergantian seperti ini ya, maka perlu ada juga penyesuaian-penyesuaian yang baru. Oke, kita beralih ke segmen ekonomi yang pencinta mie merapat dulu ya. Kabarnya mie sedap varian Korean Spicy Chicken ini ditarik dari Hong Kong menyusul temuan kandungan pestisida dan etilen oksida. Temuan ini diungkapkan oleh Center for Food Safety Hong Kong pada hari Selasa kemarin waktu setempat. CFS selaku Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan Hong Kong telah memberikan instruksi kepada pihak yang bersangkutan untuk menghentikan penjualan dan menarik produk yang terkontaminasi tersebut dari pasar. Jadi masyarakatnya ini diminta nggak konsumsi produk mie sedap yang terkontaminasi sekalipun mereka telah beli gitu. Dan CFS juga akan dengan tegas mengawasi perdagangan di pasar agar segera menghentikan penjualan produk tersebut. Wah, padahal nih Rata suka banget yang varian ini guys. Gimana kalau kalian? Ini sih di Hong Kong sendiri ya, nggak tahu deh kalau di Indonesia kan kayaknya aman-aman aja sampai sekarang ya.
Oke, kabar selanjutnya ini lagi up banget ya, mengenai aktor Chris Hatta yang mengaku pacaran dengan perempuan 20 tahun lebih muda darinya, atau sekitar berusia 14 tahun. What? Dan menanggapi hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pun buka suara. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengkritik hal ini, terlebih lagi ketika mengetahui Chris Hatta berencana menikahi anak perempuan tersebut setelah lulus sekolah. Dan menurutnya hal ini berpotensi jadi glorifikasi perkawinan anak. Wah, serem banget nih. Ya, KPAI juga menegaskan ya, Chris Hatta ini kan public figure, seharusnya mendukung program pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak yang membuat anak-anak berpotensi kehilangan hak-hak mereka. Dan ia juga mengkritik pernyataan sang aktor yang menyatakan telah mendapatkan restu orang tua dari anak perempuan itu untuk menjalin hubungan dan segera menikah. Waduh, emang sih ya, cinta itu gak mandang usia. Bener. Tapi kalau misalkan terpaut 20 tahun nih, tapi yang satu masih umur 14 tahun ya, gimana ceritanya ini ya? Kalau misalkan yang perempuannya umur 20 tahunan ke atas sih ya, it's okay ya. Tapi ini kan usianya masih 14 tahun. Itu tuh masih seumuran sama adiknya Reta 14 tahun. Gak kebayang dia pacaran sama orang yang usianya 34 tahun. Itu berasa banget kayak ayah dengan anak jadinya ya, bukan antara pasangan dengan pasangan itu ceritanya. Aduh, ya itu dia lagi up-upnya banget, lagi viralnya banget ya. Gimana kalau menurut Rock Lovers? Ini sah-sah aja atau kalian juga mengkritik hubungan ini? Oke, dan itulah dia informasi-informasi di hari ini ya. Ya ada yang buat kita terkejut, ada yang buat kita jadi marah, ada yang buat kita jadi sedih banget ya. Yang penting kalian tahu informasinya apa, supaya kalian juga gak ketinggalan info. Seperti yang salah satu infonya tadi ya, ada soleh-solihun yang kena pungli cek fisik kendaraan yang harusnya nggak perlu biaya, tapi dia malah bayar 30.000, dan ternyata itu tindakan pungli. Terus ada juga tadi info dari mainan anak-anak ya yang terkoneksi dengan judi online. Nah, ini supaya para orang tua juga semakin lebih protektif terhadap mainan anak-anak yang sekarang ini apa gitu. Karena kalau mainan anak-anak dulu tuh lebih kayak tidak pernah pegang gadget gitu ya. Mereka ya interaksi sosial dengan teman-teman dan lebih ke alam sih sebenarnya ya kalau permainan anak-anak dulu. Dan juga ada guru di India yang tega banget ya, memukul salah satu anak muridnya karena salah mengeja. Aduh, ini buat kesel banget sih. Dan ada juga simbol baru dari kerajaan Inggris yang bakal muncul di paspor hingga bangunan. Dan tadi juga ada informasi dari mie sedap varian Korean Spicy Chicken yang ditarik dari Hong Kong. Oke, itulah dia Rock Lovers informasinya. Dan waktunya saya Reta pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih, dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you. Bye-bye, see you guys. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.